Halo Assalamualaikum semuanya, warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Hai wabarakatuh. semua, apa kabar? Ya, Bertemu lagi ketemu lagi bersama bersama saya saya Merianti. Merianti. Pada hari Kali ini ini kita akan kita akan membicarakan membicarakan tentang tentang inovasi inovasi kurikulum kurikulum berbasis berbasis kompetensi. kompetensi. Kami Terima ucapkan kasih terima kami kasih dan ucapkan salam kepada dosen takzim pembimbing kepada kami, Ibu Profesor Profesor Dr. Dr. Hajanyayu Hajanyayu Khadijah Khadijah MSI dan Bapak MSI Dr. Muhammad dan Isnaini Dr. MPD Muhammad karena Isnaini telah MPD memberikan yang kesempatan telah kepada kami memberikan untuk kesempatan menjelaskan kami tentang kali ini inovasi untuk kurikulum menjelaskan berbasis inovasi kompetensi. kurikulum berbasis Assalamualaikum kompetensi. warahmatullahi wabarakatuh. Hai, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa inovasi adalah suatu perubahan yang baru berupa ide, gagasan, praktek atau objek atau benda yang sifatnya spesifik, disengaja melalui program yang terencana dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah inovasi dapat dikatakan berhasil apabila penciptaan dan pelaksanaan proses, produk, jasa, dan metode yang baru dapat menghasilkan perbaikan kualitas hasil yang efektif dan efisien. Kurikulum berbasis kompetensi adalah salah satu inovasi dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berbagai aspek, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Nah, dalam kurikulum berbasis kompetensi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah menekankan terhadap kurikulum itu pada pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh siswa untuk dapat menghadapi kehidupan di masa depan. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan siswa dan lingkungan sosial di sekitarnya. Ketiga adalah landasan kurikulum. Landasan dari kurikulum berbasis kompetensi adalah konsep bahwa pembelajaran harus fokus pada pengembangan kompetensi siswa. Komponen kurikulum berbasis kompetensi adalah terdiri dari standar kompetensi. Standar kompetensi yaitu tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh siswa pada akhir jenjang pendidikan tertentu. Yang kedua adalah kompetensi inti, kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa di setiap mata pelajaran. Kompetensi ini meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar yaitu penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi yang menunjukkan kompetensi yang spesifik dan terukur yang harus dikuasai oleh siswa. Komponen kurikulum berbasis kompetensi yang keempat adalah materi pembelajaran. Dalam materi pembelajaran disusun sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Yang kelima adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara-cara atau strategi yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah penilaian. Nah, penilaian dilakukan untuk menilai kemajuan siswa dalam mengembangkan kompetensi mereka. Dikutip dari laman Ditjen Dikti Kemendikbud Senin 15 Desember 2014 bahwa perubahan kurikulum itu terjadi pada tahun 1947, kemudian 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 1999, 2004, kemudian 2006, 2013, dan terakhir adalah 2021. Jadi perubahan ini sendiri merupakan keniscayaan sebagai konsekuensi perubahan zaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut bisa jadi berasal dari internal Indonesia, seperti sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, faktor eksternal juga seperti tingkat daya saing antar negara juga turut menentukan arah kurikulum pendidikan nasional. Pada tahun 2004 dan 2006 adalah dimulainya kurikulum berbasis kompetensi
atau KBK dan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP atau KTSP. KBK disusun untuk memenuhi pencapaian penguasaan keterampilan, skill, siswa bertahan hidup, menyesuaikan diri, dan berhasil di masa datang. Untuk KTSP, sekolah boleh mengembangkan kurikulum pendidikan disesuaikan dengan kapasitasnya masing-masing. Kemudian KTSP diganti dengan kurikulum 2013 atau pendidikan berbasis karakter. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter. Siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun disiplin yang tinggi. Dan kemudian pada tahun 2013 lahirlah kurikulum 2013 revisi. Kurikulum tersebut adalah inovasi kurikulum yang dilakukan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memperbaiki kurikulum yang ada. Pada kurikulum revisi ini menekankan ketiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di samping itu, kurikulum ini juga menekankan pada pengembangan karakter siswa, seperti kejujuran, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Adapun landasan dari kurikulum 2013 revisi adalah mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Tapi perlu diingat bahwa kurikulum ini juga mengadopsi pendekatan kurikulum berbasis kompetensi dengan mengintegrasikan berbagai aspek seperti karakter, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam setiap mata pelajaran. Adapun komponen kurikulum 2013 adalah yang pertama, tujuan pendidikan, yaitu menentukan tujuan umum dan khusus dari kurikulum yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua adalah struktur kurikulum. Penjabaran dari struktur pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang ketiga adalah kompetensi. Kompetensi inti merujuk pada keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dimiliki oleh siswa di setiap mata pelajaran. Yang keempat adalah pembelajaran tematik. Penyusunan kurikulum dengan mempertimbangkan tema-tema yang relevan dan aktual untuk meningkatkan pemahaman siswa. Yang kelima adalah pembelajaran berbasis proyek, merupakan metode pembelajaran yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui proyek-proyek yang dilakukan oleh siswa. Keenam adalah penilaian. Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi kemajuan siswa dalam mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bahan ajar adalah yang ketujuh, yaitu pembelajaran yang disusun sesuai dengan kompetensi inti dan disajikan dengan cara yang menarik dan relevan untuk siswa. Pada kurikulum 2013 revisi itu perbedaannya dengan kurikulum 2013. Ini adalah tambahan bahwa siswa sebagai subjek dan guru sebagai fasilitator. Yang kedua adalah menekankan pada pengembangan karakter siswa dan pembelajaran berbasis keterampilan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Yang ketiga adalah teknologi juga dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran dan evaluasi. Pada tahun 2021, kemudian ada perubahan dari kurikulum 13 revisi menjadi kurikulum merdeka. Hal ini diusulkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Di dalam kurikulum merdeka, yaitu terdiri dari pertama penekanan pada pengembangan kemandirian siswa,
di mana siswa diharapkan menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah penekanan juga pengembangan kreativitas dan inovasi siswa, di mana siswa diharapkan dapat menghasilkan karya-karya yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga adalah siswa memiliki kebebasan dalam memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari, sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa. Yang keempat adalah kurikulum merdeka memberikan kebebasan pada setiap sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa. Yang kelima adalah siswa ditempatkan sebagai subjek pembelajaran dan diberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman nyata. Adapun landasan dari kurikulum merdeka adalah keinginan untuk membebaskan pendidikan dari keterbelengguan kurikulum tradisional dan memberikan kebebasan pada sekolah, guru, dan siswa untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa. Komponen kurikulum merdeka itu adalah kebijakan dasar, kebijakan khusus, kerangka dasar, bahan ajar, pembelajaran berbasis proyek, evaluasi pembelajaran, komunitas pembelajaran. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kebijakan dasar. Landasan kebijakan dan regulasi yang diatur oleh Kemendikbudristek dan pemerintah daerah dalam implementasi kurikulum merdeka. Yang kedua adalah kebijakan khusus. Dibuat untuk memfasilitasi kebebasan dalam pengembangan kurikulum oleh sekolah dan komunitas pendidikan. Kerangka dasar dari pembelajaran menjelaskan tentang tujuan pendidikan dan prinsip-prinsip pembelajaran yang harus diterapkan oleh setiap sekolah. Yang keempat adalah bahan ajar. Bahan ajar yang disusun oleh guru dan sekolah berdasarkan pada tujuan dan prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Yang kelima adalah pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar melalui pengalaman dan menerapkan keterampilan serta pengetahuan yang telah dipelajari dalam situasi kehidupan nyata. Yang keenam adalah evaluasi. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara formatif dan sumatif dengan berbagai metode seperti tes, proyek, penugasan, dan presentasi. Dan yang terakhir adalah komunitas pembelajaran. Upaya untuk membangun komunitas pembelajaran yang terdiri dari sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat untuk saling berbagi dan belajar dari pengalaman. Dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa kurikulum saat ini seperti kurikulum merdeka, yaitu membebaskan pendidikan dari keterbelengguan kurikulum tradisional dan memberikan kebebasan pada sekolah, guru, dan siswa untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan berkarakteristik siswa. Dan tentu saja kita berharap dapat menerapkan pada pembelajaran kita bersama anak didik. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.